Ustazah, termasuk berdusta nggak pakai filter handphone? Wah, itu berat jawabnya guys. Itu mau pakai kaidah apa coba? Iya kan? Mukanya kayak gini, pas kena filter, cocok guys, mantap guys. Wah, itu di Pekanbaru hujan, dingin banget. Wah, itu kaidah usul fik. Apa yang harus aku keluarkan untuk menjawab itu ya? Nah, itu. Mana itu ya? Itu payah itu jawabnya guys. Tapi kalau kita pakai barang ori, pakai barang KW itu ada dalil khairul kullul madaniyah al ibahah. Dia ada kaidah usulnya. Segala benda-benda adalah boleh. Mau benda itu KW, mau dia ori, dia boleh. Tapi kalau filter, wah itu yang payah geng, susah itu. Oke, gitu ya. Ya, biar aja lah aku nggak jawab. Oke, iya, cari dulu kamusnya. Aku cari dulu kaidah usul apa yang bisa menjawab itu. Apakah termasuk ke pembohongan publik? Apakah itu termasuk apa? Atau karena orang udah tahu semuanya bahwa itu filter itu menjadi boleh? Why not? Bisa jadi, ya kan? Belum Mbak Sahma, sebentar ya Mbak Sasma, keranjangnya kita tanya jawab dulu sebentar ya kan. Jawab dong, kepo nih, iya juga ya. Sebentar ya teman-teman ya, yang mau Quran boleh tunggu ya. Oke, atau boleh sarapan-sarapan dulu, ingat-ingat aku dulu boleh ya, sambil kita tanya jawab ya. Oke, buat VT tentang filter, aku aja nggak tahu jawabannya, cuman aku mau buat apanya, mau buat VT-nya. Parah nih orang-orang, nggak tahu aku jawabannya guys. Aku ngomong sama makku, mak ada satu yang aku nggak bisa jawab, mak. Yang lain insya Allah lah bisa. Pakai filter termasuk kebohongan nggak? Itu yang aku ya. Menjauhi teman toksik, ya kan? Kasihlah aku waktu, ya kan? Ya. Termasuk memutuskan tali silaturahmi nggak? Guys, bukan menjauhi, bukan memutuskan, tapi sekedar mengurangi urusan. Jangan lagi dekat sama dia, jangan lagi ikut sama dia, jangan lagi terlalu dekat sama dia. Tapi kalau ketemu anggu aja. Hati-hati, toksik itu harus keluar ya. Apa boleh manusia tidak meminta-minta apa-apa saat berdoa kecuali ampunan Allah? Boleh, tapi tauhid kita bermasalah. Ya, kenapa kita menjadi orang yang disunahkan untuk meminta kepada Allah? Karena Allah berharap kita kembali kepadanya. Apa kata Allah? Udu'uni, doa dulu sama aku. Udu'uni, doa dulu kalian. Baru astajib lakum, baru aku jawab. Oke, doanya detil lah, ya detil ya. Oke, ngelek. Ya, yang satunya kecil lah, promo ya. Zah, apa? Sampai iqamat wudhu nggak selesai, katanya was-was selalu begitu terus. Oh ya, itu was-was, nanti baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keranjang kuning nanti ya teman-teman, kita tanya jawab dulu. Teman-teman boleh minum-minum dulu, sarapan-sarapan dulu, ingat-ingat aku dulu, nanti kita tampilkan. Oke? Kalau boleh tahu berapa ya usia ustazah? Lupa aku tanya sama mama aku guys. Ustazah, kalau sholat hajat apa hanya untuk satu hajat aja atau boleh lebih? Boleh lebih ya, boleh lebih banyak hajat. Catat dulu cukup, baru kemudian teman-teman lakukan yang namanya sholat hajat ya. Setelah sholat itu teman-teman doa, baca catatannya ya. Masya Allah ya, aku aja pengen sesuatu masih catat ya. Pengen teman-teman gagal move on, ku catat mereka harus gagal move on. Enggak gitu ya, kayak gitu. Sedekah subuh bolehkah diberikan kepada anak? Boleh ya, sedekah subuh boleh diberikan kepada anak, kemudian kepada kucing ya, boleh kepada teman-teman, boleh kepada orang tua. Silahkan ya teman-teman ya, silahkan aja, nggak ada masalah ya. Ngasih makan kucing ya, itu adalah sesuatu yang Masya Allah ya, itu sedekah. Apa itu sedekah guys? Sedekah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati orang banyak. Itulah sedekah ya. Kita menyenangkan hati orang banyak. Itulah sedekah ya. Sama-sama Mbak Khairani, waalaikumsalam. Mbak Rosita, Mbak Neti, Mbak Azel. Gimana pakai kutek halal disahkan MUI? Teman-teman tengok ya. Halal itu ada dua. Adalah halalu li zatihi, haram karena zatnya, dan al-halu li mustakmalihi, dan halal menggunakannya. Coba dengar baik soal kutek. Hai kutek, gini ya tek, gini caranya tek ya. Kutek itu secara zat dia halal. Misalnya MUI menghalalkan secara zat. Jadi cirinya apa? Dia nggak pakai alkohol ya, dia pakai herbal ya, secara zat dia halal. Oke? Tapi nggak cukup halal secara zat. Ini aku cuekin dulu kejap bentar ya.
nggak cukup halal secara zat, tapi mustakmalnya, penggunaannya menjadi halal nggak? Kalau kutek itu halal secara zat, tapi kemudian dia menutupi bagian kuku, maka ketika kita mau ngambil wudhu, nanti dia harus dihapus supaya dia masuk ke dalam kuku. Aku juga nggak pernah bilang kutek itu nggak boleh. Aku selalu bilang kutek itu boleh. Teman-teman pernah dengar kan aku ngomong ya? Karena itu aksesoris. Dia seperti kacamata, seperti jam tangan, seperti gelang. Ya, dia di sini ya. Ya, pakai kutek sini. Tapi masalahnya adalah Mbak Gemini, komen kita dicekin dulu nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa dibalas. Siap ya. Jadi tapi aku baca guys ya. Jadi kalau wudhu harus dihapus. Suara gimana? Suara aku oke? Hello, suara oke, gitu guys. Jadi halal dan bisa digunakan, gitu teman-teman. Misalnya nih, kita pakai bedak atau pakai lipstick yang waterproof. Halal, boleh nggak pakai lipstick waterproof? Kalau kena air dia nggak akan runtuh. Ya, pokoknya dia itu tahan lama sampai ke alam barzah. Kalau kena air dia nggak akan runtuh guys. Keimanannya kuat. Yang waterproof itu keimanannya kuat. Pakai celak ini waterproof, imannya kuat banget. Dia bukan al-iman yazid wa yanqus, dia bukan naik turun. Makin kena air, makin dia menjadi kuat gitu kan. Dia pokoknya tidak bisa diruntuhkan keimanannya. Zatnya halal, boleh nggak pakai lipstick waterproof? Boleh. Cuma masalahnya secara mustakmalnya, ya digunakannya gimana? Iya kan? Digunakannya kalau nggak mau ngambil wudhu harus dihapus pakai cleanser, ya, alat pembersih. Paham nggak nih? Ngetik aja kayak gitu. Jadi halal secara zatnya, halal dan penggunaannya. Sama dengan makanan. Apakah yang halal itu teman-teman boleh pakai? Boleh makan? Belum tentu. Halal tapi menjijikkan teman-teman makan lele. Nggak suka dengan lele, gitu kan? Aku pokoknya nengok lele itu geli aku. Iya kan? Kenapa gitu? Teringat masa lalu misalnya kan? Nggak suka lah, geli lah makan lele gitu ya kan? Maka teman-teman, dia halal tapi tak baik, jangan makan. Nah gitu. Halal yang menjijikkan jadi haram buat kita. Belut, pokoknya aku nengok belut tuh, aku jadi ini tuh, jadi nggak suka aku kayak gitu kan. Jangan dimakan. Maskara waterproof, kemudian lipstick waterproof, aku tak pernah cakap tak boleh. Aku selalu bilang boleh, tapi kalau wudhu hapus. Karena dia tidak masuk ke dalam bagian dari wajah asli kita kalau kita ngambil wudhu. Paham maksud aku? Kalau extension itu bukan soal wudhu Mbak Andi. Extension itu dia tidak boleh karena dia merubah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Adalah takdir yang Allah udah ciptakan kita. Extension itu syubhat. Teman-teman jangan pakai karena dia merubah bentuk kita dalam waktu yang lama. Kenapa lipstick boleh bisa dihapus? Kenapa bedak boleh bisa dihapus? Kalau skincare, kalau eyelash itu dia lama, dia akan lama baru hilang. Dia syubhat. Jadi jangan pakai extension sulam mata, sulam bibir, sulam alis, sulam dompet. Jangan. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ya, jadi intinya kalau dia bisa berubah seperti semula, ya itu boleh ya. Tapi kalau dia permanen atau semi permanen, maka dia lagi dia syubhat ya. Eyelash itu cantik, kita cantik pakai eyelash. Aku kalau itu boleh aku mau pakai ya. Kalau boleh aku mau pakai. Memang cantik, tidur pun cantik kita. Tapi karena tak boleh ya udahlah. Mbak Etna, iya. Jadi yang udah terlanjur pakai ya sudah. Kalau eyelash itu bukan soal wudhu ya, tapi adalah soal dia berubah bentuk. Kalau pakai kawat gigi tergantung. Kalau ada perintah dokter itu boleh, tapi kalau enggak itu enggak ya. Nah, boleh pakai lipstick, ya boleh. Ya, kalau waterproof boleh juga, tapi siap-siap sebelum sholat harus dihapus. Pakai kutek boleh, aku tak pernah cakap tak boleh. Boleh ya, cuman kalau wudhu dihapus ya. Atau pakai kutek saat haid is okay, no problem ya. Siap Mbak Deni, tidur pun cantik Ustazah. Aduh, baru tahu.
Oke, pewarna rambut yang warna hitam haram, tak boleh. Halo Mbak Anita, yang baru mampir, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas yang kece badai melampau itu. Kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Apakah sah sholatnya jika niatnya sebelum takbiratul ihram? Memang niat sebelum takbiratul ihram. Tengok teman-teman, rukun sholat apa? Niat, baru takbiratul ihram. Ujung rukun sholat apa? Tertib. So harus tertib. Besti, ya. Kalau wudhu ketika sudah pakai skincare, apa harus dihapus dulu? Kalau skincare kan nggak waterproof. Skincare kan nggak pakai waterproof, guys. Aku pakai skincare walaupun aku tak pakai bedak, kan tidak waterproof. Lipstick tidak waterproof, nggak ada masalah. Kalau waterproof dia kayak semen gitu, baru teman-teman harus hapus dulu, ya. Mbak Cici Martin, Mbak Nani, misalnya sebelum pakai make up waterproof, wudhu dulu, lalu kita batal wudhu, gimana? Buka lagi, itu masalahnya. Ahmad Goib, Mbak Nyi, kita misal sebelum pakai makeup waterproof, kita pakai shoot, ya kan, kita pakailah waterproof shoot, batal wudhu, belum sholat, ambil wudhu lagi, mantap gitu, ya kan. Kalau gigi palsu tuh nggak ada masalah dalam Islam, ya. Banyak jemaahku udah nggak ada gigi pakai gigi palsu. Pasang yang permanen. Kalau nggak permanen nanti jatuh pas makan lupa letaknya di mana pula, ya. Boleh permanen, ya. Kalau pegang ikro nggak harus wudu, ya. Iya, komen kita kelewatan, kata Mbak Gemini. Yang lain ya Bunda nggak bisa kebaca. Ya ini karena Mbak Gemini nih makanya nggak kebaca nih. Halo Mbak Indo. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Puasa Rajab itu sebaiknya berapa hari? Tidak ada ketentuan. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram maka berpuasalah kalian. Ya, terserah mau Senin Kamis, mau puasa Daud, mau Yaumul Bid, cukup terserah. Pakai gelang kaki wanita haram, itu budaya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, perempuan boleh pakai gelang lain, gelang tangan, gelang leher, semua boleh. Tapi jangan gelang kaki, itu budaya orang Yahudi. Aku bilang nanti ya, Fiti gelang kaki. Banyak kali tugasku, tak ku ingat pula. Acara hamil 7 bulan, nggak apa-apa. Kalau keputihan, teman-teman yang keputihan sebelum sholat harus cebok dulu. Wah, ya cebok dulu. Karena istinja itu sunnah. Tapi istinja itu sunnah, tetapi kalau keputihan ya istinja lah, cebok. Ya betul, gelang kaki budaya Yahudi tak boleh, ya. Hindu Buddha gelang kaki, orang-orang Hindu Buddha India gelang kaki, Islam tak boleh. Tasyabbuh. Tasyabbuh. What the meaning tasyabbuh? Ma huwa tasyabbuh? Apa itu tasyabbuh? Ya, tasyabbuh itu adalah man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Oke, Besti? Iya, apakah emas perhiasan wajib dizakati? Kalau sudah 85 gram boleh wajib dizakati, ya. Kalau udah 85 gram zakat, ya. Kalau kurang dari 85 gram tak wajib zakat. Waduh, banyak yang nangis, banyak yang pakai gelang kaki nih dari roman-romannya ini. Iya, buka sekarang setelah live, buka. Nanti dia nanya, kenapa kau buka aku? Tak boleh, kata ustazahku gitu. Kalau manjangin kuku, hukumnya adalah makruh, teman-teman, ya. Oh, baru tahu ya kalau gelang kaki itu adalah budaya orang Yahudi, kah? Serius, teman-teman? Wah, berarti kehadiranku ini membuat pusing, ya. Nggak apa-apa lah, pusing-pusing dikit. Pakai gelang kaki haram. Itu budaya orang Yahudi, tak boleh. Mirip dengan orang Yahudi, ya. Tolong jawab, boleh Mbak Faridah? Halo Mbak Nunung, dilewati semua. Hah, nggak nampak Mbak Nunung. Oke, ada yang pakai gelang kaki di sini. Cemana modelnya? Kepo aku, oke, kepo pula. Siap, udah pitahin celana kulot. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jangan pakai celana lagi, besti-besti aku. Bisa. Di hidung pakai anting, ini adalah tabarruj. What the meaning tabarruj? Ini teman-teman banyak nih, ya. Banyak sekali Islam tuh perlu dipelajari, guys. Kalau tadi tasyabbuh, kalau ini tabarruj. Pasang anting di lidah. Tabarruj. What the meaning tabarruj? Ma huwa tabarruj? Apa itu tabarruj? Ya, tabarruj itu adalah lain dari orang lain. Terlalu berlebihan, tak boleh, ya. Mulai niat pakai rok, oke, iya. Gelang tangan nggak pakai, apalagi gelang kaki, iya juga ya. Cowok pakai cincin is oke, no problem. Yang penting jangan
Yang penting jangan emas ya. Emasnya beliin istri aja, ya kan? Oke, pelan-pelan nggak apa-apa ya Zah, roknya dikit. Ya pakai aja, beli warna hitam, pakai seminggu nggak apa-apa. Saya pakai gelang kaki tapi nggak ada lonceng, tak boleh. Tasyabuh teman-teman ya. Celana longgar tak bisa. Kemarin udah aku jelaskan terkait dengan ini semua, bahwa perempuan tak boleh asirwalu lirijal. Maka teman-teman adalah celana itu adalah pakaian laki-laki. Aku sudah ke Switzerland, top gunung tertinggi, Gunung Alpen sebenua Eropa. Aku sudah ke Bukit Sinai, mendaki 7 jam naik turun. Aku sudah ke Gua Hiro, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Aku sudah ke Bukit Sur, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hijrah. Ya, aku tidak suka naik gunung, tapi kalau tempat bersejarah aku naik. Selama aku naik gunung, aku tak pernah pakai celana. Ke Switzerland aku pakai rok. Ke Gunung Sinai aku pakai rok yang di dalamnya rok celana. Ke Gua Hiro aku pakai gamis. Ke Bukit Sur aku pakai gamis, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua boleh ya. Celana legging dalaman gamis ya boleh lah, kalau di dalam is okay, no problem ya. Saya bertato, sudah saya hapus laser semampunya aja, nggak apa-apa, semampunya aja, jangan sampai dikuliti badannya. Hijrah, sholat seperti biasa. Allah Maha Pengampun. Oke, cowok pakai emas tak boleh mbak, tak boleh cowok pakai emas. Emasnya kasih istri aja ya. Ya, kalau tadi di tempat kerja wajib ya. Sebenarnya tempat kerja bukan dororot ya teman-teman. Usahakan ya. Semoga Allah mudahkan ya. Di mana tempat ruqyah paling manjur? Oh iya Mbak Kaila, gitu ya Mbak Kaila ya. Keranjang kuning, rok celana ya. Ya Allah Karim, ya Allah Karim. Aku usahakan ya teman-teman ya. Aku tuh aktivitasnya tuh gitu loh guys. Duk 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 duk, duk kayak gitu ya. Jadi apa ya, agak ini ya. Oke ya, nanti aku cari yang terbaik. Teman-teman jangan nyari sendiri. Aku cari nanti yang terbaik dari segi kualitas, harga dan semuanya, dan yang sesuai syariat ya. Oke, ada yang seluar jeans. Kalau rok nggak apa-apa. Aku banyak rok jeans. Yang penting dia terhampar, kayak gitu. Terhampar, gitu. Oke, sahkah sholat jika pakai sulam alis? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang sesuai kantong jelas ya. Sholatnya sah teman-teman ya, sah. Cuman masalahnya adalah apakah sulam alisnya boleh, dia tetap berdosa. Skincare nggak ada keranjang kuning saja. Skincare aku nggak ada. Skincare aku buatan luar negeri teman-teman ya. Jadi belum bisa ditampilkan ya. Aku pengen pindah ke buatan Indonesia, takut aku ya belum. Kebetulan aku sudah ketergantungan dengan yang itu ya teman-teman ya. Yang produknya herbal, no paraben dan alkoholnya di bawah 3 metil. Sehingga dia lebih aman untuk muka aku, karena aku nggak sempat untuk pakai bedak, nggak sempat untuk pakai dan nggak sempat, jadi harus aku jaga banget. Jadi untuk apa, skincare-nya nggak ada guys ya, karena untuk yang ada di keranjang hanya boleh di dalam negeri. Aku skincare pakai Herbalife ya, Herbalife. Iya, gigi palsu kalau meninggal nggak apa-apa, jangan dibuka. Nanti menyakitkan dia. Kulot buat daleman boleh. Nanti pas dibuka gigi palsunya tuh, ngapa nih, slow lah kata dia. Marah dia nanti guys. Ya. Jadi waktu air wudhunya bercampur krim sehingga wajahnya licin, nggak apa-apa. Mantep, kayak pantat bayi, cukup boleh. Iya, keranjang kuning nanti teman-teman kita ngobrol-ngobrol dulu. Teman-teman boleh minum dulu, mikir-mikirin aku dulu boleh. Mbak Etna, siap. Iya, oke. Zah, ada yang pakai VT yang judulnya jangan lihat marahnya. Ditambahin gambar presiden di videonya. Duh, ini banyak yang nakal-nakal ini. Videoku jangan direkam-rekam, jangan dipotong-potong ya guys, sehingga nanti jadi salah paham ya. Waduh. Inilah tantangan online ya. Video dicomot-comot, ditempelkan gambar presiden. Video dicomot-comot, ditampilkan gambar siapa. Kasihanilah aku guys ya. Ini banyak yang nakal-nakal nih di FB buat apa aku, buat akun aku. Nanti dia live, terus ada yang nelfon aku, Ustazah kok live-nya pakai seksi banget kayak gitu. Padahal itu bukan akun aku lagi di airport, lagi di Jogja. Aduh, banyak yang nakal-nakal teman-teman ya. Kita doakan semoga
Pokoknya teman-teman kenal aku lah, aku nggak mungkin aneh-aneh. Hati-hati ya teman-teman ya. Waduh, ya kita tarik lehernya ya. Ya, aku pasti akan selesaikan itu dengan baik ya. Oke, gitulah ya. Itulah banyak yang usil, itulah. Padahal aku nih baik-baik aja nya. Oke, sejagat raya salam barzah. Amin, thank you ya. Oke, Ustazah tadi sulam alis jadinya boleh atau enggak? Syubhat, enggak boleh. Jangan ya teman-teman ya. Gunting kuku disunahkan hari Jumat. Bilang sama kukunya, kuku, tunggu Jumat ya ku. Oke, kata kukunya. Iya, aku pasti akan kasih efek jerah kepada yang nakal-nakal guys. Dan efek jerah aku susah untuk terampunkan ya guys. Kemarin ada satu akun YT yang iseng banget dia upload video aku, orang kira itu aku, jawabannya salah-salah. Dia bergaya jadi ustazah guys. Subuh boleh jamak ke zuhur kata dia. Aduh, aku nggak mau kalau umat sudah disalahkan, aku ban teman-teman, minta mohon tolong ustazah jangan dilaporkan akun saya, tolong ustazah jangan dilaporkan akun saya, tolong ustazah jangan dilaporkan akun saya. Nggak bisa mbak, aku nggak ada toleransi untuk yang merugikan umat, tak ada. Ya, akunnya pun aku iniin gitu ya, karena memaafkan bukan berarti menghindarkan efek jerah. Doain aku untuk jauh lah ya umat ini kalau bisa tercerahkan. Aku capek-capek dakwah, dia malah merusak ya kan. Aku kayak gini untuk teman-teman semua capek mencerdaskan, dia malah merusak kayak gitu ya. Ya Allah Karim ya, doain kita semua terjaga. Teman-teman hati-hati ya. Oke, aku suka lihat kalau ada video Ustazah. Ya, thank you Mbak Melisa. Oke, yuk. Punya rumah yang satu rumah wajib dikeluar. Yang diwajibkan zakat hanya rumah-rumah yang sewakan, hasil sewanya yang dizakatkan. Legging daleman ya boleh, pakai daleman legging, celana levisnya boleh dikasih daleman, boleh, is okay ya. Semoga amin Mbak Etna. Pokoknya teman-teman sudah tahu ya, aku di sini aja guys. F dan B aku tidak aktif. Kalau ada grup-grup di F dan B pasti bukan aku. Tak punya grup aku di tempat lain. Ya, tapi kalau channel itu adalah channel aku. Subscribe hasil live yang terlambat live pergi ke channel YT aku ya. Nah, kulit lebar tak boleh berbelah, dia tak boleh berbelah ya. Ya, doain aku, temani aku terus. Kalau nggak temani, ya, sambung bulu mata nggak boleh ya, sambung nyawa aja yang boleh ya, sambung bulu mata tak boleh ya teman-teman ya. Jadi apa nama channelnya? Nama aku, YT aku, nama aku Ustazah Ernel Luki. Profilnya kayak profil di atas, nanti bacaan di atasnya sampai paham gitu. Kalau di Wawa silahkan posting. Rapikan alis kalau pakai ini nggak apa-apa. Apa namanya itu, pensil sud kayak gitu ya kan. Aku tak ada pula. Kemarin aku beli pensil alis satu guys, tak terpakai, terbuang dimainkan sama kucingku. Tak kemana-mana dia. Boleh pakai pensil, tapi kalau dicabut tak boleh. Aku subscribe habis nih. Oh iya dong. Kalau nggak subscribe denda. Oke. Ustazah gimana cara mengatasi was-was najis nggak sembuh-sembuh? Ya baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang dibaca. Tanam benang di wajah nggak bisa, tanam benang nggak bisa ya, tanam benang nggak bisa. Yang lalu biar lalu, ke depan jangan lagi ya. Olahraga celana kulot kalau indoor boleh, outdoor nggak boleh. Pakai rok celana. Alis dirapikan kalau pakai sisir alis kayak gitu boleh. Pensil alis apa namanya, cuk kayak gitu kan. Tapi kalau dicabut tak boleh ya. Pemutih badan atau wajah, aku saranin teman-teman perawatan aja dalam bentuk hand body ya, dalam bentuk skincare ya kan, untuk menghindari flek hitam teman-teman pakai SPF ya, kayak gitulah, jangka lama tapi aman ya, daripada suntik salah suntik susah. Aku punya salon tapi buat sambut rambut ke orang gimana ya, coba dicari mbak, izin maaf, cari usaha lain yang lebih berkah ya teman-teman ya. Insyaallah kita Allah mudahkan ya. Karena al-wasilatu haram, kita memfasilitasi itu tidak boleh teman-teman ya. Oke, nah ini penting nih, kalau semua udah bicara rok celana, sakit jantung, sakit kepala, tak bisa tidur, nyesal masuk ke live Ustazah, banyak tahu banyak salah. Ustazah kalau sholat pas ruku tumak ninah boleh baca doa? Tidak, sujud terakhir ketika mau habis sholat saja. Sujud terakhir ketika mau habis sholat ya.
Zakah rumah kontrakan 2,5% dari hasil kontrak ya. Oke, jual rumah nggak laku-laku, dijual, diumumkan, didoakan ya. Jadi jangan jual rumahnya mulut ke mulut aja, pasang pamflet bam 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 bam, sosmed cuk cuk cuk, aplikasi jual beli online cuk 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 cuk, baru doakan. Jangan macam temenku. Nel, aku mau jual rumah kok nggak laku-laku ya. Doakanlah. Oh, ada doa sebulan. Nel, kalau nggak laku lah ya. Kau udah iklanin belum? Udah. Berapa pamflet? 1. Mana bisa? Ya harus jual banyak, harus banyak pengumuman ya. Aku jual rumah, jual tanah tak pernah lama teman-teman ya. Karena memang aku usaha. Cuk, 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 cuk. Gitu. Aduh, capek juga cakap ya. Mohon doa menyempurnakan siap. Wah, ada yang mau nikah guys, ninggalin Mbak Tini. Iya. Kalau punya hotel gimana Zak? Kalau hotel secara zat kan dia fasilitas sama dengan kontrakan, sama dengan dia tidak khusus alat untuk kemaksiatan. Paham enggak teman-teman? Tidak khusus adalah tempat untuk bermaksiat. Ya sama dengan kontrakan, sama dengan rumah sewaan. Pada faktanya rumah sewaan juga banyak orang yang berzina. Padahal kos-kosan banyak berzina, tapi dia tidak spesialis langsung bleb melanggar syariat, kan tidak. Dikembalikan kepada orangnya. Tapi kalau teman-teman melakukan sesuatu yang spesialis melanggar syariat, itu dia tak boleh. Semoga paham ya. Oke, teman-teman ya, sama dengan jualan kulot itu kan nggak spesialis adalah kemaksiatan. Jadi dia nggak apa-apa. Banyak orang pakai kulot cuman di rumah, banyak orang pakai kulot dalam rumah, ya. Banyak orang non Muslim juga pakai kulot kayak gitu. Itu nggak ada masalah, ya. Tapi kalau dia jualan minuman keras, otomatis blek udah pik kemaksiatan. Itu yang nggak boleh. Paham? Paham? Paham nggak nih? Ngotik aja. Paham nggak? Denger nggak aku nih guys? Aku hidupin AC dulu guys. Dengar nggak aku cakap nih guys? Asik ngetik aja nih. Oke. Paham? Sampai paham. Siap. Kalau baju set celana atasan boleh nggak dipakai ustazah? Nggak bisa. Jadi Al-A'raf 59 An-Nur 41 dijelaskan bahwa seluruh ulama madhab sepakat bahwa perempuan itu mesti terhampar ke bawah. Baik dalam bentuk rok maupun bentuk gamis. Modelnya mau modelnya gaul, mau modelnya lepis, tanggal-tanggal boleh. Terserah. Cetak foto nggak apa-apa. Hasil teknologi boleh. Yang nggak boleh itu lukisan dengan tangan. Karena kalau lukisan dengan tangan itu adalah budaya orang Yahudi. Dia lukis wajahnya, dia tempel di Ka'bah, cup, lalu dia sembah. Jadi lukisan tangan tak boleh. Patung dari tangan tak boleh. Tapi kalau print out, sablon, foto itu is okay. Karena hasil teknologi kullul madaniyah al-ibahah. Segala hasil teknologi boleh ya. Jadi betul sekali Mbak Ceci. Betul sekali. Pasang foto-foto itu adalah teknologi. Is okay, no problemo. Pakai lipstick apa? Lipstick apa ya? Lipstick apa? Assalamualaikum Bu, izin chat dulu aja ya Bu ya. Oke, besar set baju tidak berbentuk badan. Yang penting dia tak boleh berbelah ya, dia mesti. Olahraga pakai celana rok boleh ya. Oke, Zah gimana hukumnya kalau buka kios di bulan puasa? Dosa enggak? Ya kalau buka kios, buka tempat makan di bulan puasa, ditutup hanya untuk menghargai. Tapi secara hukum dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena secara basic banyak orang kok yang nggak berpuasa. Banyak non-muslim kok yang nggak berpuasa gitu. Dia yang tidak boleh itu adalah yang 100% sudah mengarah kepada kemaksiatan. Contoh buka klub malam, usaha klub malam. Contoh buka usaha minuman keras. Itu udah fix 100%. Tapi kalau jual celana ya nggak apa-apa. Karena tidak secara khusus, takhusus dia adalah mengarahkan kepada kemaksiatan. Banyak loh orang yang pakai rok pakai celana di rumah aja. Banyak orang yang pakai non muslim pakai celana. Paham nggak guys? Paham nggak teman-teman ya? Ini teman-teman ini manja betul ya. Harus didetilin sampai betul-betul detil ya. Oke. Aduh, anak siapa lah ini semuanya ini? Ya puasa jual makanan nggak boleh teman-teman. Maaf, boleh karena dia tidak khusus untuk mengarahkan kepada kemaksiatan. Ya, sampai paham. Oke. Nak siapa lah ini semuanya nih ya Allah. Jual bako itu apa tuh artinya?
Lukisan tangan dihapus dengan cat ulang boleh nggak? Ya boleh, hapus aja ya. Aku pernah nau saja. Apa tadi namanya guys? Halo Pak Uda. Iya, jelaskan tentang khannas. Khannas itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Jual baju haram boleh nggak? Apa tuh baju haram? Jual baju haram apa itu? Baju emangnya ada haram? Kalau khannas dulu ya. Alladzi waswisu fi sudurin. Khannas itu adalah yang selalu berada fi sudurinas, dalam dada manusia. Tugasnya adalah tugas khannas adalah alladzi waswisu fi sudurina, selalu membuat kita was-was, ya kan? Selalu membuat kita was-was ya teman-teman ya. Jadi caranya baca qul a'udzu birabbin nas. Oh nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kan baju haram pula namanya. Ada pula lah ya. Itu kan tidak secara khusus untuk maksiat. Bisanya dia untuk suaminya, bisanya dia untuk dipakai di rumahnya. Ya enggak, itu enggak khusus, itu enggak apa-apa. Jangan setelah ikut ini tutuplah semua toko. Kenapa kalian tutup toko nih, Tanah Abang semua? Ustazah Nela bilang haram semua, kacau kita. Cuman lah ini, ya kacau kita ya. Kalau ROKOK itu makruh ya teman-teman, itu makruh ya, dia tidak sampai ke status haram ya, gitu. Oke ya. Sholat setelah salam baiknya usap wajah enggak? Sholat setelah salam baiknya usap wajah enggak? Sholat setelah salam. Oh, enggak ada perintah, enggak ada larangan juga ya. Umi, doa buat orang yang sering bohong ke kita. Tarik lehernya, gantung. Kalau dia suka bohong ya teman-teman ya, doanya Allahumma layyin li Allahumma layyin li qalbaha. Itu doanya ya teman-teman ya. Oke, guys, ada pasangan suka bohong, ada orang tua suka bohong, ada anak suka bohong. Teman-teman nggak bisa sekedar doa ya. Waterproof yang bentar ya, waterproof. Tapi buat efek jerah, ya, sampai dia takut banget melakukannya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu lembek ya guys. Kita harus tegas dalam beberapa hal. Ya ini maafkan, besok ulang lagi, maafkan juga, ulang lagi, baik. Jadi kasih efek jerah. Ya dosisnya harus tinggi. Kalau memang dia melakukan kebohongan, harus pandai seni tari ulur ya teman-teman ya. Belajar sama aku cara menggantung orang salah. Ya apa tadi? Tadi mau apa tadi? Cepet banget nih komennya. Cemana ini? Oke. Pakai lipstick waterproof boleh aja, tapi setiap mau sholat dihapus. Setiap mau hobas dihapus. Setiap mau wudhu ya. Ya, setiap mau wudhu ya. Ya. Puasa Rajab berapa hari Ustazah? Dari hari Sabtu sampai sekarang. Puasa Rajab tidak dikhususkan kapan-kapannya teman-teman ya. Jadi puasa Rajab itu wafil hurum fasum ya, di dalam bulan haram maka berpuasalah. Mau apapun bentuknya nggak ada masalah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kapan, di mana zakat kontrakan? Pokoknya hasil dari kontrakan 2,5% di 2,5% diberikan ya, diberikan dari hasilnya. Kalau habis wudhu bersenggolan dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal kalau muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Sementara Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Memijat khusus wanita nggak apa-apa guys, nggak ada masalah ya. Kalau punya ruko dikontrakan 3 tahun per 25 juta, bayar zakat nggak? Dia penghasilan itu digabung semua guys. Ruko berapa, dari jualan online berapa, dari gaji berapa, kumpulkan semuanya. Kalau total penghasilan semuanya dikumpulkan dan hasilnya ketika di breakdown per bulan adalah di atas 6,8 juta, wajib zakat 2,5%. Kalau orang meninggal pakai iud gimana Zah? Gimana tuh?
Itu apa? Sah nggak sholat pas saat azan? Tidak dianjurkan. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tidak dianjurkan. Ya teman-teman ya. Karena menjawab azan adalah wajib dan teman-teman boleh jawab azan.